Oke, kembali lagi bersama saya di channel Tech Atmosphere. Saat membuat list view, biasanya kita tidak terlepas dengan yang namanya infinite scroll pagination. Apa itu? Jika kita scroll halaman Instagram sampai ke paling ujung, dia akan terus memuat data timeline seiring dengan jumlahnya data. Jika kita scroll terus, akan ada loading di paling bawah untuk memuat data paling lama. Nah, kita scroll terus, akan ada loading lagi untuk terus memuat data ke selanjutnya. Nah, jadi semakin kita scroll, data tersebut akan terus bertambah. Bagaimana kita membuatnya? Langsung kita coba saja. Pertama, kita akan membuat indeks dari si list yang akan kita panggil bernama paging. Sebenarnya ini tugas backend, jadi saat ini kita cukup membuat the dummy request hit API-nya saja. Jadi di sini saya tambahkan parameter start sebagai indeks dari si list yang dikirimkan ke API. Lalu kita masukkan panjang dari si listnya. Sebentar. Panjang dari si list item ini, data timeline-nya ke dalam repository. Selanjutnya, kita akan perlu yang namanya scroll controller. Fungsinya untuk mengetahui posisi dari si scroll list view di halaman. Oke, kita buat dulu scroll controller. Lalu kita masukkan si scroll controller ini ke dalam list view. Oke, seperti ini. Lalu bagaimana ngecek kalau misalkan ketika kita scroll bahwa posisinya itu sudah berada di paling bawah? Untuk itu kita akan membuat sebuah listener untuk mengecek kalau misalkan si scroll controller ini udah ada di paling bawah. Di sini saya akan mengecek jika scroll controller ini posisinya sudah di paling bawah, maka kita akan melakukan load more. Oke, seperti ini. Nah, sebelum si scrollnya itu sampai ke paling bawah, kita akan sedikit menaikkan posisinya itu agar tidak terlalu bawah. Jadi mungkin 90%-nya. Jadi di sini saya akan mengkalikan posisi scroll yang paling bawah dengan 90% panjangnya. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya akan membuat fungsi baru untuk get load more. Kita kopikan dari sini saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengakali si indeks yang paling terakhir, kita akan membuat satu variabel baru yang bernama is load more dengan defaultnya false. Jadi kalau misalkan kita sudah menghit posisi yang paling bawah, maka kita akan set si load more ini menjadi true, sehingga nanti akan kita tempatkan item terakhir dari list view dengan
widget loading. Lalu di sini kita cek jika controllernya itu load more dan si itemnya itu berada di paling terakhir, maka munculkan loading. Jika tidak, kembalikan item si timeline. Oke, di sini saya kembalikan return, lalu container, lalu di sini saya set circular progress indicator. Oke, seperti ini. Jadi indeksnya itu sama dengan si panjang item yang terakhir. Oke, seperti ini. Lalu si panjang item ini akan kita tambahkan jika load more, maka akan kita tambahkan 1 untuk mengisi si loading progress indicator ini. Jadi di sini saya tambahkan jika load more maka plus 1. Jika tidak, 0. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu pada saat get load more, kita akan set state-nya si load more menjadi true. Lalu kita get load more di sini. Oke. Nah, pada saat kita mengget load more, agar si fungsi ini tidak terpanggil 2 kali pada saat scroll, kita akan cek dengan jika tidak saat dengan load more. Jadi ketika tidak sedang load more, maka get load more pada saat si scrollnya itu sudah menempati posisi di paling bawah. Seperti ini. Oke. Kita coba start. Seharusnya pada saat kita scroll akan muncul widget loading untuk memuat data yang paling bawah. Kita scroll. Ininya kita set alignment-nya coba. Oke, seperti ini. Kita scroll lagi. Nah, seperti ini. Jadi pada saat di loading, dia sedang menghit API untuk memuat data baru. Oke, kita coba refresh dulu. Kita scroll lagi. Nah, dia akan memuat data baru pada saat scrollnya sudah menempati posisi paling bawah. Kita scroll lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini ada kesalahan pada saat load more yang kedua karena si load more ini seharusnya di-set ulang menjadi false pada saat melakukan request kembali. Jadi di sini saya set load more-nya menjadi false agar si load more-nya itu selalu melakukan request. Kita refresh lagi. Oke, kita scroll.
Sebentar. Sorry, di sini seharusnya enggak ya. Oh, di sini seharusnya kita set jika dia berhasil, maka si load more-nya itu kita false-kan lagi. Sorry. Kita refresh lagi. Oke. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, sudah termuat. Kita scroll lagi. Oke, sudah termuat ya. Oke, jika kita terus scroll, maka dia akan loading lagi dan melakukan lagi request ke si API. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghandle jika pada saat load more itu ada error? Nah, untuk itu kita akan mengecek pada saat indeksnya itu berada di paling bawah, kita akan mengembalikan widget error di sebelah sini. Untuk itu kita akan membuat satu variabel baru bernama isLoadMoreError. Defaultnya kita set false. Lalu di sini kita cek jika si load more-nya itu error, maka kembalikan widget error. Jika tidak, kembalikan widget progress indicator. Jadi di sini saya akan membuat widget icon dan teks. Pertama icon untuk merefresh load more pada saat terjadi error. Refresh, lalu teksnya tap to retry. Oke, seperti ini. Lalu kita bungkus si row ini dengan inkwell. Pada saat on tap, panggil fungsi get load more. Oke. Kita posisikan si teks dan iconnya berada di paling tengah. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana si widget tadi tahu itu error atau enggak? Kita akan set errornya di sini. Error true. Lalu kita tampilkan pesan error menggunakan snack bar yang mungkin seperti yang ada di halaman login. Kita kopikan dari sini. Oke. Untuk message-nya mungkin kita munculkan terjadi kesalahan. Coba lagi misalkan. Oke, seperti ini. Lalu pada saat fungsi getLoadMore ini dipanggil, dia kan seharusnya menampilkan progress indikator kembali. Makanya pada saat kita nge-hit API, kita akan set kembali si isLoadMoreError ini menjadi false kembali. Seperti ini. Oke, kita coba. Pertama kita scroll lagi. Oke, berhasil. Yang kedua berhasil juga. Nah, sekarang kita akan mengubah respon code-nya si API Swagger.
untuk mencoba jika terjadi error. Nah, ini seharusnya pada saat saya scroll akan muncul widgetnya si tap to retry. Oke. Ups, bentar. Use load more-nya error. Nah, ini current state errornya harusnya nggak di set ya. Jadi kita hapus. Jadi kita coba kembali. Kita kembalikan dulu statusnya si API-nya. Oke. Kita tap lagi. Kita coba scroll dulu. Oke, dia memuat ya. Kita coba refresh dulu sebentar. Nah, dia pada saat di scroll berhasil memuat. Sekarang kita rubah kembali dengan status code-nya error. Nah, ini seharusnya pada saat saya scroll akan muncul error tap to retry. Oke. Oh, ini nih, ada yang kurang. Ini pada saat pengecekan data. Seharusnya di sini ditambahkan jika response code-nya itu 0 dan datanya enggak 0. Oke, kita coba lagi, kita refresh lagi. Kita kembalikan dulu. Oke. Kita scroll lagi. Nah, muncul loading load more. Berhasil. Untuk yang kedua kalinya juga bisa. Lalu kita set response code-nya menjadi error kembali. Nah, sekarang mungkin pada saat kita scroll akan muncul error tap to retry. Nah, seperti ini. Mungkin kita kasih margin sedikit ya. Container row. Margin only topnya 16, bottomnya 16 biar nggak terlalu rapat. Oke, seperti ini. Pada saat kita tap, dia akan melakukan hit API kembali. Tapi karena error, maka dia akan kembali menampilkan widget tap to retry. Lalu kita kembalikan lagi response code-nya menjadi berhasil. Nah, pada saat saya tap to retry, seharusnya dia akan memuat kembali data yang dikembalikan dari isi API. Kita coba. Nah, seperti ini sudah berhasil. Oke, cukup mudah kan? Oke, mungkin segitu dulu tutorial bagaimana menggunakan infinite scroll pagination di Flutter. Tetap semangat, terus belajar, jangan menyerah. Salam.